Semar Badranaya Sekti Mandraguna Setara Betara Kresna. Selamat datang di Rasen Story, di mana setiap kisah harus kita ceritakan. Teman-teman pasti masih ingat waktu kita kecil dulu. Kakek-kakek kita atau bapak-bapak kita itu sering mendengarkan wayang di radio. Di generasi kita saat ini yang dimana teknologi sudah berkembang pesat, radio mungkin sudah mulai ditinggalkan, sehingga wayangan ini coba kita sajikan bersama dengan konten modern yang ada di platform YouTube. Baiklah teman-teman, kita mulai ceritanya. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh asli ciptaan pujana Jawa yang pertama kali muncul pada sebuah karya sastra berjudul Sudamala pada zaman Kerajaan Majapahit. Kisah Sudamala juga dipahat sebagai relief dalam Candi Sukuh yang berangkat tahun 1437. Siapakah dia? Tokoh ini adalah Ki Semar Badranaya, Kiai Semar, atau Mbah Semar biasa kita sebutnya. Yang pertama kali kita bahas adalah arti nama dari Semar. Semar itu berarti haseming samar-samar, atau secara harafiah berarti sang penuntun makna kehidupan. Sedangkan Badranaya itu sendiri diartikan bebadra sebagai membangun sarana dari dasar dan naya atau nayaka sebagai utusan, di mana Badranaya itu sendiri bisa diartikan secara lengkap adalah mengembani sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia. Semar dikaruniai anugerah oleh Sang Hyang Wisesa berupa mustika manik Astagina yang memiliki 8 daya, atau dalam bahasa Jawanya wolong doyo. Wolong doyo yang dimaksud adalah beliaunya tidak pernah mengantuk, tidak pernah lapar, tidak pernah sedih, tidak pernah jatuh cinta, tidak pernah sakit, tidak pernah lelah, tidak pernah kepanasan, dan yang terakhir beliau juga tidak pernah kedinginan. Dikisahkan dalam naskah Purwacarita, Sang Yang Tunggal itu menikah dengan Dewi Rekatawati, putri dari Sang Yang Rekatatama. Dari perkawinan itu melahirkan sebutir telur yang bercahaya. Sang Yang Tunggal dengan perasaan kesal karena yang lahir itu telur, dibantinglah telur itu sehingga pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama cangkangnya, putih telur dan kuning telur. Ketiganya tiba-tiba menjelma menjadi sosok laki-laki yang berasal dari cangkang diberi nama Antogo, yang berasal dari putih telur diberi nama Ismoyo, sedangkan yang berasal dari kuningnya diberi nama Manik Maya atau Manik Moyo. Pada suatu hari, Antaga dan Ismaya itu berselisih karena masing-masing ingin menjadi pewaris tahta Kayangan. Keduanya pun mengadakan perlombaan, lomba besar-besaran, yaitu lomba menelan gunung. Antaga yang pertama kali maju berusaha melahap gunung tersebut dengan sekali telan, tapi malah mengalami kecelakaan. Mulutnya robek, matanya melebar. Kemudian Ismaya maju dia menggunakan cara lain, cara yang menurut saya lebih pintar, yaitu dengan memakan gunung tersebut sedikit demi sedikit. Namun setelah melewati beberapa hari, seluruh bagian gunung itu pun akhirnya berpindah ke dalam tubuh Ismoyo. Nah, tapi dia tidak berhasil mengeluarkan gunung tersebut, sehingga gunung tersebut masih ada di dalam tubuhnya. Akibatnya sejak saat itu Ismaya pun bertubuh bulat karena berisi gunung.
Sang Tunggal tahu tuh ada lomba-lomba memakan gunung tadi tuh. Mengetahui ambisi dan keserakahan dari kedua putranya itu, mereka pun dihukum menjadi manusia biasa dan harus turun ke dunia. Nah, siapa yang jadi pewaris tahtanya? Tinggal anak terakhir, Manik Maya, yang kemudian diangkat sebagai Raja Kahyangan Tribuana. Beliau bergelar Betoro Guru. Yang nggak ikut lomba malah menang ya. Nah, lanjut. Antago dan Ismoyo pun turun ke dunia. Masing-masing memiliki atau memakai nama. Untuk Antogo menjadi Togog Tejo Matri, dan untuk Ismoyo berubah menjadi Semar namanya. Togog Tejo Mantri mempunyai teman bernama Bilung Sarawita yang ditugaskan untuk mengemong, mengasuh, atau menuntun bangsa yang berwatak serakah, bengis, kejam, angkara murka. Tugasnya Togog dan Semar ditugaskan untuk mengasuh, mengemong, menuntun para manusia satria yang mempunyai watak santun, berbudi, pekerti, luhur. Semar sebagai penjelmaan Betoro Ismoyo mengabdi pertama kali kepada Resi Manumayasa. Resi Manumayasa itu adalah leluhur dari para Pandawa di cerita Mahabharata. Pada suatu hari, Semar itu diserang oleh 2 ekor harimau berwarna merah dan putih. Resi Manumayasa memanah keduanya sehingga berubah ke wujud asli mereka, yaitu sepasang bidadari yang cantik jelita bernama Kanistri dan Kaniraras. Kanistri kemudian menjadi istri Semar dan biasa dipanggil dengan sebutan Kanastren. Sementara itu Kaniraras menjadi istri Simanumayasa dan namanya diganti menjadi Ratnawati karena kakak perempuan Manumayasa juga bernama Kaniraras. Mungkin yang menjadi serapan bahasa Indonesia dari kata istri itu dari Kanistri ini ya, istrinya si Semar. Oke, apalah itu, mungkin sejarahnya berkata seperti itu. Nah, yang terkenal dari Mbah Semar Badronoyo ini adalah kata-kata bijak yang selalu ia sampaikan kepada siapapun. Antara lain, yang pertama, Surodiro Jaya Jaya Ningrat lepuring dening pangastuti. Kata-kata ini memiliki arti semua sifat keras hati, murka, picik yang ada di dalam diri kita dapat dikalahkan dengan sikap bijaksana, sabar, serta kelembutan hati. Ibarat api tidak bisa padam dengan api, maka dari itu butuh air untuk memadamkannya. Kata-kata bijak yang kedua adalah ngeluruk tanpa bolong, menang tanpa ngasorake, sakti tanpa aji-aji, sugih tanpa pondok. Kata-kata ini memiliki arti berjuang tanpa harus membawa masalah, menang tanpa merendahkan orang lain, berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan atau kekayaan atau turunan, kaya tanpa didasari hal-hal yang bersifat materi. Yang sering kita dengar yang ketiga adalah urip iku urup. Kata-kata ini memiliki arti hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi setiap orang di sekitar kita. Maka dari hidup itu menghidupi. Agar kita lebih bermakna, maka kita harus bermanfaat bagi setiap orang di sekitar kita. Ya, begitulah kisah dari tokoh wayang yang terkenal bernama Mbah Semar Badronoyo. Nantikan kisah lain di channel Rasen Story. Kita akan menampilkan wayangan di tiap minggu dan cerita horor di malam Jumat. Nantikan dengan like,
komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.